Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi modul 4 mengenai interface. Interface di sini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya mengenai abstraction. Jadi interface di sini tidak jauh beda dengan abstraction yang sudah kita pelajari di modul 4 kemarin. Interface di sini merupakan salah satu contoh konsep PBO yang berisi kumpulan metode secara terstruktur di Java yang berfungsi untuk menyimpan metode kosong dan atribut yang berisi konstan atau final, serta tidak mempunyai implementasi atau tidak memiliki body. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri dari interface, yaitu cara pendeklarasian interface sendiri, yaitu menggunakan keyword interface, kemudian nama kelas yang akan kita buat di kelas interface ini. Kemudian kelas interface di sini itu tidak dapat diinstansiasi. Jadi caranya itu kita harus membuat dulu subclass dari kelas interface-nya dengan cara kita ketikkan kelas, terus nama subclass-nya, kemudian ketikkan implements. Implements di sini merupakan keyword dari metode interface itu. Kemudian nama interface-nya atau nama superclass-nya. Kita masuk ke pembahasan mengenai ciri-ciri interface. Sambil lalu kita praktekkan di Java NetBeans-nya. Yang pertama yaitu ada dideklarasikan menggunakan keyword interface. Seperti halnya di deklarasi interface tadi, bahwasanya jika kita ingin menggunakan suatu kelas interface, yaitu kita harus mengetikkan keyword interface-nya terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan nama kelas interface-nya. Seperti contoh seperti berikut. Di sini saya memiliki kelas buku, di mana kelas buku ini merupakan kelas interface. Yang kedua, hanya memiliki abstrak method pada metodenya. Metode pada interface adalah metode abstrak, sehingga keyword abstrak tidak perlu diperlukan lagi. Dapat dilihat di sini terdapat 3 metode di dalam kelas interface. Ketiga metode ini merupakan metode abstrak. Namun cara pengimplementasiannya itu kita tidak usah menggunakan keyword abstrak lagi. Cukup dengan kita mengetikkan saja akses modifiernya, terus dilanjut dengan nama metodenya. Jadi anggapannya itu di sini meskipun kita tidak memasukkan keyword abstrak, namun di sini merupakan sebuah metode abstrak seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu modifier method hanya boleh public atau default. Dari ketiga metode ini kita lihat di sini akses modifier menggunakan public. Kemudian ada yang menggunakan akses modifier default. Jadi dalam pengimplementasian sebuah metode di dalam kelas interface itu hanya dapat menggunakan akses modifier public dan default. Jika kita menggunakan akses modifier selain default dan public, maka metode di sini akan error. Contohnya seperti berikut. Kita menggunakan access modifier private. Jadi metode di sini akan error karena tidak bisa menggunakan access modifier selain public dan default. Kemudian yang keempat, menggunakan keyword implements untuk mengimplementasikan pada kelas turunannya. Dapat dilihat di sini merupakan subclass dari kelas interface buku, di mana kelas interface buku di sini sebagai superkelasnya. Cara pengimplementasian dari subclass kelas interface itu kita harus menggunakan keyword implements. Jadi di materi sebelumnya mengenai abstraction itu kita menggunakan keyword extend. Perbedaannya yaitu jika kita menggunakan cara interface atau kelas interface, yaitu kita harus menggunakan keyword implements seperti itu. Kemudian yang kelima, semua metode harus diimplementasikan. Jika tidak, maka subclass harus dibuat menjadi kelas abstrak. Dapat dilihat bahwasanya di dalam kelas interface di sini terdapat 3 metode, yaitu metode cover, judul, dan bab. Jadi ketiga metode ini itu harus diwariskan atau di-overridingkan ke dalam subclass yang sudah kita buat. Jadi jika kita pengimplementasiannya itu atau kita tidak mewariskan keseluruhan metode yang ada di kelas interface, maka program di sini akan error. Di subclassnya itu bakalan error. Semisal kita tidak ingin
untuk mengoverridingkan semua metode yang ada pada kelas interface, mau gak mau kita harus mengubah terlebih dahulu di kelas implements di sini kita ubah ke dalam kelas abstrak seperti itu. Jadi kita harus wajib untuk mengoverridingkan semua metode yang ada pada kelas interface yaitu ke dalam subclass kelas yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian pada kelas yang mengimplement, modifier method hanya boleh public. Oke. Berbeda dengan tadi yang dimana ketika metode yang ada di kelas interface di sini itu kita bisa menggunakan access modifier default dan public. Namun ketika kita sudah mengoverridingkan metode yang ada di kelas interface ini ke dalam subclassnya, itu kita hanya dapat menggunakan satu access modifier yaitu public. Kita tidak bisa menggunakan access modifier default lagi. Itu hanya dapat menggunakan satu access modifier saja yaitu modifier public. Kemudian yang terakhir yaitu tidak dapat diinstansiasikan. Artinya dari kelas interface di sini itu tidak dapat dijadikan sebuah objek. Caranya yaitu kita harus membuat subclassnya dulu dari kelas interface, kemudian baru kita bisa untuk menginstansiasikan sebuah kelas interface-nya. Mungkin itu saja contoh dari penerapan kelas interface. Selanjutnya kita akan membahas materi yaitu mengenai multiple interface. Oke, selanjutnya ada multiple interface. Hal yang penting untuk diketahui dari interface adalah bahwa suatu kelas itu bisa mengimplementasikan beberapa interface sekaligus. Java di sini tidak memperkenalkan multiple inheritance pada suatu kelas, tapi mengizinkan implementasi multiple interface. Multiple interface sendiri yaitu dapat diimplementasikan lebih dari satu interface pada kelas turunannya. Oke, untuk deklarasi multiple interface sendiri yaitu kita dapat menerapkan tidak hanya satu kelas interface saja. Kemudian cara pengimplementasiannya untuk diinstansiasikan kita juga sama menggunakan keyword implements di sini. Kemudian kita masukkan nama kelas interface-nya. Yaitu misal di sini contohnya itu ada dua kelas interface. Jadi kita itu memasukkan dua nama kelas interface yang sudah kita buat kan di dalam suatu programnya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh program. Oke, di sini sudah terdapat dua kelas interface. Di sini sudah bisa dikatakan sebagai multiple interface. Pada kelas interface yang pertama yaitu memiliki dua metode. Kemudian yang pada kelas interface yang kedua itu juga memiliki dua metode. Kemudian di sini terdapat subclass dari kedua kelas interface di sini. Cara pengimplementasiannya juga sama, yaitu menggunakan keyword implements. Kemudian kita masukkan kedua kelas interface-nya, yaitu cetak laporan dan tampil laporan. Kemudian di dalam metode yang ada di kedua kelas interface di sini itu tetap di-overridingkan semuanya ke dalam subclass yang sudah kita buatkan tadi. Mungkin saya cukupkan untuk contoh dari program multiple interface. Selebihnya teman-teman silakan mencoba secara mandiri pada latihan modul mengenai interface. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di via WhatsApp group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage.